Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diamanahkan untuk menjadi moderator yang mana ingin mempresentasikan tugas kami, yakni tugas besar DRPL yang berjudul spesifikasi kebutuhan perangkat lunak subsistem peminjaman alat lab. Lanjut. Di sini bisa kita lihat sama-sama ada data kelompok. Ini bisa kita lihat sama-sama ada nama dan NIM. Lanjut. Di sini ada pembahasan. Silahkan. Jadi software subsistem peminjaman alat lab ini sangat memudahkan user dalam meminjam alat lab. Lalu untuk ruang lingkupnya itu di bidang pendidikan dan juga penelitian karena berbasis pada peminjaman alat lab. Lalu diharapkannya dibuatnya software ini akan mempermudah pengguna dalam peminjaman alat lab. Next. Kebutuhan sistem. Next. Kebutuhan pengguna utama admin atau laboran. Jadi laboran dapat melihat data, status alat dan juga status peminjaman alat, dapat mengubah status peminjaman alat dan melakukan proses persetujuan. Untuk kebutuhan user dosen atau mahasiswa. Dosen mahasiswa dapat melihat status alat yang ada, memilih jumlah hari, melihat data atau jumlah hari dan mendapatkan kartu peminjaman alat lab. Next. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dalam kelompok kami, yaitu judulnya subsistem peminjaman alat lab. Bisa kita lihat seperti dalam tabel. Lanjut. Kemudian ini masih masuk ke kebutuhan fungsional. Lanjut. Nah, di sini adalah kebutuhan non fungsional pada kelompok kami yang berjudul subsistem peminjaman alat lab. Bisa dilihat dalam tabel. Lanjut. Ini juga kebutuhan non fungsional. Lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang DFD dan PSPEC. Lanjut. Di sini merupakan diagram konteks dan DFD level 0. Diagram telah tertera melalui gambar. Lanjut. Di sini ada DFD level 1, registrasi dan juga login. Lanjut. Dan di sini kami membuat DFD level 1 kontrol dan ajukan peminjaman. Lanjut. Dan di sini ada DFD level 2 yang registrasi data diri dan juga verifikasi. Lanjut. Nah, di sini kami membuat PSPEC registrasi data diri, yaitu ada menerima data input dan data akun. Lanjut. Yang kedua, kami membuat PSPEC validasi, yaitu menerima data input dan mencocokkan akun. Lanjut. Yang ketiga, di sini masih PSPEC validasi, yaitu pesan verifikasi sukses dan gagal. Lanjut. Nah, di sini kami membuat validasi dan waktu peminjaman, yaitu ada pembeda hak akses sesuai jenis dan juga ketentuan waktu. Lanjut. Nah, di sini ada validasi data dan juga melihat, mengubah dan menghapus dalam validasi data dan kontrol. Lanjut. Berikut use case dan diagram lainnya. Penjelasan use case. Use case adalah daftar tindakan atau langkah-langkah peristiwa yang biasanya mendefinisikan interaksi antara peran UML dan sistem untuk mencapai tujuan. Dalam use case ada dinamakan diagram use case dengan menjelaskan alur dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Berikut diagram use case-nya. Diagram activity. Penjelasan activity yang terjadi pada use case. Dalam activity ada yang dinamakan diagram activity. Diagram activity ialah diagram yang menggambarkan proses dari alur sistem yang dilakukan dalam peminjaman alat lab melibatkan aktivitas pengoperasian sistem. Berikut diagram activity tentang membuat akun dan masuk akun. Berikut diagram activity melihat data user dan status alat. Berikut diagram activity mengisi data peminjaman dan entry permohonan peminjaman. Berikut diagram activity mendapatkan kartu pinjaman dan laporan menerima data user. Berikut diagram activity memvalidasi data peminjaman user dan merubah data user. Berikut diagram activity merubah data user. Oke, baik. Selanjutnya ada diagram sequence, yang mana artinya diagram sequence ini penjelasan deskripsi use case yang telah dibuat sebelumnya. Diagram ini sendiri berguna untuk menjelaskan perilaku pada suatu skenario dan menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem yang lainnya. Lanjut. Di sini bisa kita lihat sama-sama diagram sequence-nya ada membuat akun dan masuk akun. Lanjut. Ada melihat data user dan melihat status alat. Lanjut. Ini ada mengisi data peminjaman dan entry permohonan peminjaman. Lanjut. Di sini mendapatkan kartu pinjaman dan laporan menerima data user. Selanjutnya ada memvalidasi data peminjaman dan merubah data user. Lanjut. Nah, di sini ada menghapus data user. Lanjut. Kemudian ada diagram kelas. Diagram kelas ini fungsinya untuk menggambarkan struktur sebuah sistem peminjaman alat lab. Lanjut. Berikut diagram kelas membuat akun dan masuk ke akun. Lanjut.
Berikut diagram kelas melihat data user dan melihat status alat. Lanjut. Berikut mengisi data peminjaman. Lanjut. Berikut entry permohonan peminjaman. Lanjut. Berikut diagram kelas dari mendapatkan kartu peminjaman dan laporan menerima data user. Lanjut. Kemudian memvalidasi data peminjaman user dan merubah data user. Lanjut. Kemudian ada diagram kelas menghapus data user, diagramnya terdiri dari kelas-kelas. Lanjut. Testing, lanjut. Testing merupakan tahapan di mana software akan diuji dengan cara mencari tahu dan juga memastikan bahwa software yang sedang dikembangkan layak digunakan. Dalam testing ini, software memiliki 3 jenis dan terlampir pada slide. Lanjut. Kemudian pada testing terdapat test case fungsional. Yang pertama ada login yaitu basic path, kemudian menu utama atau home yaitu basic path, kemudian yang ketiga data user yaitu basic path, dan yang keempat peminjaman alat lab yaitu basic path, dan yang terakhir lanjut yang kelima yaitu histori peminjaman atau basic path. Lanjut. Kemudian yang terakhir pada bagian testing ini yaitu test case non-fungsional. Yang pertama ada test case available testing, kemudian yang kedua test case performa testing, yang ketiga test case reliability testing, yang keempat test case storage testing, yang kelima test case real time update testing, yang keenam test case safety testing, dan yang ketujuh test case security testing. Lanjut. Baik, kemudian kesimpulan dari tugas besar dasar rekayasa perangkat lunak ini dalam melakukan pembuatan SKPL, khususnya subsistem peminjaman alat lab ini mempermudah user atau pengguna dalam melakukan peminjaman alat lab. User tidak harus lagi susah payah datang ke lab hanya untuk meminjam alat lab, namun user hanya perlu mengakses smartphone-nya dalam melakukan peminjaman alat lab. Sekian, lanjut. Oke, baik, pengalaman kelompok selama pengerjaan tugas besar. Di sini pengalaman kami dari pengerjaan kelompok dari awal hingga akhir ini, alhamdulillah dari kelompok teman-teman kami bekerja sama dengan erat dan berkolaborasi dengan baik. Nah, dengan begitu kerja kelompok kami alhamdulillah lancar dan selesai dengan pada tugas akhir ini. Lanjut. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang peminjaman alat lab tugas besar DRPL. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.